Kita punya PR semuanya, harus laksanakan. Pulang dari sini harus kalian laksanakan. Dan pastikan, itu adalah PR kita bersama yang harus tuntas sebelum kita meninggal dunia. Tambah jauh sebelum meninggal, kita akan merasakan kesalehan, bahkan kewalian. Yang pertama adalah jangan pernah benci kepada seorang pun. Jangan pernah benci. Paham? Itu adalah pesannya Nabi, kesimpulan daripada pesannya Nabi. Jangan pernah benci pada siapapun. Kenapa? Yang kalian benci karena ulahnya, karena perkataannya, karena tindakan dan ucapannya dan sebagainya, itu semuanya itu cuma didikte oleh Allah Ta'ala. Allah yang berkehendak, ya? Allah yang berkehendak. Tujuannya siapa? Sasarannya kamu, sasarannya kamu yang mau diangkat derajatnya, kamu diampuni dosanya, kamu yang mau diberikan pahalanya. Kok malah dibenci sih? Gitu. Nah, jadi cuma dijadikan dia sebagai role modelnya oleh Allah SWT gitu loh. Nah, oleh karena itu maka contohlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mempunyai tetangga, sejelek-jelek tetangga namanya As bin Wa'il. Setiap hari kalau enggak kotoran ya dibuang di depan rumahnya Nabi, duri-duri, jebakan, pokoknya setiap hari harus ada sesuatu yang mengganggu Nabi dan Nabi harus menjauhkannya dan menyingkirkannya dari depan rumah. Sehingga Nabi takut sampai apa yang dibuangnya itu mengenai orang lain, maka sebelum subuh Nabi sudah keluar untuk meriksa. Saking segitunya gitu, saking jahatnya tetangga. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW ketika menghilangkan dan membersihkan kotoran yang ada di pintu rumahnya sambil berkata begini, sebaik-baik tetangga yang aku punya. Kenapa beliau katakan demikian? Apakah itu adalah untuk menghibur dirinya? Tidak, tapi hakikat yang terjadi seperti itu. Berkatnya Nabi SAW itu sabar, tidak membalas, menjalani sebagai tetangga yang baik kepada tetangganya yang buruk itu. Apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Ditambah cintanya Allah kepadanya, ditambah kebaikannya untuknya. Berkatnya siapa? Berkat tetangga. Makanya Nabi SAW mengatakan sebaik-baik tetangga yang aku punya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, jangan pernah merasa lebih baik dari seorang pun. Jangan pernah merasa lebih baik dari seorang pun. Faham? Itu pastikan. Apalagi dari suami, apalagi dari orang tua, apalagi dari guru, bahkan dari sahabat, bahkan dari adik kita, bahkan dari anak kita pun nggak boleh kita merasa lebih baik dari satu orang pun. Itu pesan daripada Abuya Hasan dan Mukarramah Bapak Khadijah pada anak-anaknya. Kita dididik seperti itu. Sehingga 4 PR itu adalah 4 PR yang selalu ditanya-tanya, digadang-gadang oleh Al-Mukarram Abuya Hasan dan Al-Mukarramah Bapak Khadijah. Terus, itu. Yang ketiga, nah, jadi kenapa kita itu jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun? Karena kita nggak bakal mampu, untuk menjawab 2 pertanyaan yang dikatakan oleh Abu Ya Hasan. Kalau memang kamu itu mau cepat merasa tidak lebih baik dari seorang pun, ya kan susah kan, mau merasa lebih baik dari, tidak merasa lebih baik dari seorang pun itu kan susah. Tapi kalau mau mudah, maka jawab pertanyaan Abi katanya. Sebagaimana saya punya Abah dan saya punya Umi bertanya terus kepada kami, Ustaz mau bertanya kepada kalian sekarang. Berani kalian bersumpah bahwasanya ada satu saja kebaikan yang pernah kita lakukan dulu, sekarang pasti Allah terima. Kenapa? Karena nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nggak berani kita bersumpah. Baik, itu pertanyaan pertama. Kita mengatakan nggak berani. Yang kedua, berani kalian bersumpah bahwasanya ada satu dosa yang pernah kita lakukan dulu, sudah pasti Allah ampuni dan Allah terima taubatnya. Berani? Nah, sekarang kalau kita nggak berani bersumpah atas 2 hal itu, atas dasar apa kita merasa lebih baik dari orang lain? Camkan baik-baik itu. Karena ketika kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, dengan mudahnya kita berdosa dan berdosa. Merendahkan orang lain, menghinakan orang lain dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu maka hilangkan sifat di dalam diri kita merasa lebih baik dari satu orang pun. Itu adalah PR kita yang harus tuntas jauh sebelum meninggal, itu lebih baik. Yang ketiga, harus ada rahmat kepada siapapun. Harus ada rahmat kasih sayang kepada siapapun.
Selama kita masih ada sifat rahmat kepada siapapun, maka insya Allah kita akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang kita harapkan dari Allah Ta'ala rahmatnya. Dan sesuatu yang bisa meraihnya jalannya cuma dengan rahmat kepada sesama. Baik kepada sesama manusia, ataupun kepada sesama makhluk. Bukan cuma manusia, kepada binatang pun kita harus rahmat. Kalau masih ada sifat rahmat, maka berarti ada kandidat kita itu dirahmati Allah Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-ruhama'u yarhamuhumur rahman. Jadi barang siapa yang merahmati, Allah akan rahmati. Orang-orang yang merahmati itu pasti akan mendapatkan rahmat daripada Allah SWT, Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Kemudian yang terakhir, itu yang paling sulit. Apa itu? Jadilah yang terbaik dari keluarga kita. Sebagai anak kita yang terbaik, sebagai istri kita yang terbaik, sebagai ibu kita yang terbaik, sebagai saudara perempuan kita yang terbaik, sebagai seorang tetangga kita yang terbaik, sebagai seorang kerabat kita yang terbaik. Nah, kalau kita bisa yang terbaik dari keluarga kita, menjadi terbaik dari keluarga kita, itu PR yang keempat. Maka pasti di sisi Allah kita yang terbaik. Karena barometer kita bukan orang lain, barometer kita bukan tetangga, barometer kita adalah keluarga kita. Dengan dasar Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah yang terbaik pada keluarganya, dan aku sudah pastikan aku yang terbaik pada keluargaku. Beliau sudah menuntaskan PR-nya sebelum meninggal dunia, beliau sampaikan itu. Nah, oleh karena itu maka jadi yang terbaik. Anak yang terbaik sampai ibu yang mengatakan kamu adalah anak yang terbaik. Istri kita, suami kita mengatakan kamu adalah istri yang terbaik. Ibu, anak kita mengatakan kamu adalah ibu yang terbaik. Nah, kalau bisa menjadi terbaik, pastikan di sisi Allah pasti yang terbaik. Jadi semua itu ada tanda-tandanya. Kesuksesan ada tanda-tandanya. Kemuliaan ada tanda-tandanya. Kecintaan Allah kepada hamba juga ada tanda-tandanya. Tinggi kemuliaan kita di sisi Allah juga ada tanda-tandanya. Tandanya apa? Tandanya kita yang terbaik dalam keluarga. Kalau mereka semua memuji kita dan mengakui kita adalah yang terbaik, maka kita pasti yang terbaik.